Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih kita nih kawan-kawan. Ada yang mau gue ceritain sih. Ini cerita gue tuh waktu umur berapa ya, pokoknya sekitar tahun 98 tuh, waktu pas lagi penjarahan itu loh. Nah waktu itu kan gue tinggalnya tuh masih di Klender ya. Di Klender itu gue tinggal sama oma gue, sama mama sama papa gue sih ya waktu itu. Jadi satu rumah gitu. Kita tinggal di belakang mall Klender itu loh. Nah, kejadian kan tuh ya penjarahan kan. Gue tuh waktu itu sekolahnya jauh banget dari Klender. Gue sekolah di daerah Jatinegara waktu itu. SD Negara. Nah, si bokap gue juga kan kerjanya sono ya di Jatinegara juga. Jadi gue tuh tiap hari ya pulang bareng bokap kerja, pulang kerja tuh selalu bareng gitu. Nah sore-sore tuh kan pas lagi zaman-zaman itu kan udah sore banget kita pulang nih. Gue pulang sekolah sebenarnya dari siang ya, cuman gue ngikutin bokap gue kan tempat kerja deket, jadi gue selalu pulang sekolah ke tempat kerja bokap gue waktu itu kan, nungguin bokap gue pulang. Nah pulangnya itu sore, bokap gue sekitar jam 5. Kita tuh kan naik metro mini tuh pulang kan. Nah pas pulang itu lewatin dong Mall Klender. Jadi rumah gue itu letaknya tuh di belakang Mall Klender. Nah sebelah Mall Klender itu ada gang tuh, nanti gue dari situ tuh jalan kaki tuh sama bokap masuk ke dalam gang itu. Nah gue turun tuh di Mall Klender itu. Nah di sebelahnya tuh lah gitu kan, pas gue turun itu udah sore tuh lagi kerusuhan gitu, lagi banyak lah orang-orang lah yang ngambil barang-barang waktu itu. Gue lihat, bokap gue juga lihat, ya ada apaan sih gitu, bokap kayaknya kerusuhan ya gitu kan, penjarahan gitu. Gue buru-buru kan tuh jalan sama bokap gue setengah berlari waktu itu sih, ngeri soalnya, serem banget orang pada dorong-dorongan dalam mall gitu kan. Terus pada saat itu emang pokoknya kan rame banget tuh. Pada saat itu gue lihat orang tuh pada berebut, yang ngambil kulkas lah, ngambil apalah. Gue mau bokap gue mah enggak, kita tuh karena ngelihat orang kayak gitu malah jadi ngeri gitu kan. Kita buru-buru pulang gitu, buru-buru lari ke dalam gang itu kan lumayan ya. Gue lari sama bokap gue tuh berdua-dua tuh, jalan lambil berlari gitulah pokoknya, setengah nyampe rumah tuh. Terus bokap gue bilang, menyokap itu ada apaan gitu, kok rame banget tuh di mall gitu, itu penjarahan kata nyokap gitu. Bokap gue, lah serem banget gitu. Akhirnya udah, kita tuh nggak berani keluar waktu itu kan. Nah dengarlah itu berita, ternyata Mall Klender itu dibakar ya, tepatnya sama massa gitu waktu itu. Nah bokap gue ngeliat itu juga, ya Allah bener gitu kan, dibakar gitu. Untungnya kan apinya bisa tuh nggak nyamber ke rumah-rumah warga yang di belakangnya ya. Soalnya gue juga ngontrak di daerah situ juga kan, sama bokap nyokap oma gue di situ kan. Ngeri banget coba kalau nyamber ke belakang waktu itu kan. Enggak juga tuh akhirnya, alhamdulillah. Nah udahlah tuh ya, sehari 2 hari kan tuh, akhirnya tuh mall kan mati aja tuh gara-gara kebakar gitu kan waktu itu. Udah kejadian lah nih bokap gue pulang kerja. Nah biasanya dia tuh kan pulang jam 5 sore udah balik tuh kalau misalnya gue sekolah ya. Cuman kan waktu itu malam minggu kata bokap, jadi kalau malam minggu tuh biasanya disuruh bosnya tuh kayak ke rumah bosnya dulu gitulah, ngumpul lah istilahnya gitu ya sama teman-temannya. Jadi bokap gue kan pulangnya juga nggak bareng sama gue gitu kan, gue tuh bareng sama kakek gue. Jadi gue pulang duluan kalau hari Sabtu, selalu gitu, karena bokap gue tuh kalau Sabtu pulangnya malam gitu kan. Nah pulang malam lah bokap gue tuh waktu itu. Nah di situ tuh bokap gue ngelihat, gila kok di mall, kok kata bokap gue sepi banget tuh jalan mall. Namanya bokap gue udah malam turun kan situ, sepinya minta ampun tuh. Nah bokap gue ngeliat gitu ke arah mall. Nah pada saat ngelihat itulah bokap gue tuh ngelihat kayak orang gitu katanya, ke baju kayak security gitu, tapi mukanya gosong gitu. Ya udah lari lah tuh ya bokap gue ngos-ngosan sampai rumah. Terus kata si nyokap gue, ngapa sih pak gitu, almarhum tuh bokap gue bilang cerita, tadi ada orang katanya pakai baju security tapi palanya tuh kayak gosong gitu, katanya mukanya semua. Nyokap gue, di mana gitu, dalam mall gitu. Masa, kan mallnya tuh kaca semua gitu guys, jadi kelihatan gitu dari depannya dulu udah kelihatan tuh ada orang di dalam gitu ngeliatin ke arah bokap gue, tapi mukanya gosong kata bokap gue. Udahlah gitu kan. Nah kejadian lagi nih, tetangga gue kan tukang bakso ya, tukang bakso. Nah dia tuh
Ceritanya dia mau pulang nih, kan pulangnya lewat situ kan ya. Udah pasti orang kita tinggalnya di sebelahnya tuh, apa sih, gang yang sebelah si mall ini. Ya dia pasti lewatin tuh mall. Nah, pada saat dia lewat itu, dia dipanggil. Ada yang manggil gitu, "Bang, bang," gitu. "Bakso dong," gitu. Ada cewek cakep katanya si abang bakso. Terus udahlah, dibikinin berapa mangkok gitu. 2 mangkok sama teman saya, satu di dalam gitu. "Lagi ngapain, Neng?" katanya. "Emang mallnya udah mau dibenerin?" gitu. Terus, "Iya nih lagi dibenerin di dalam." Ya tukang bakso bikin aja kan, udah dibikin tuh sama tukang bakso. "Bikinin 2 mangkok." "Ya ntar antar aja bang ke dalam." "Iya." "Ya, iyalah," kata tukang bakso. Udah, akhirnya dia tuh bang bakso udah selesai, mau nganter nih ceritanya guys ke dalam, mau nganter, gelap banget, gelap gitu kan. Terus si tukang bakso bilang gini, "Lah tadi kata si Eneng lagi ada yang benerin nih mall gitu kan, mau difungsiin lagi, kok gelap banget gitu, sepi banget gitu kan ya." Tukang bakso sambil bawa mangkok kan, 2 gitu kan, dia tetep aja jalan tuh, kok gelap gitu. Terus tukang bakso ada yang manggil, "Bang, tolong bang, tolong bang, tolong," gitu tuh, ada yang minta tolong. Nah si abang bakso itu ya denger itu ya langsung ke pusat suaranya, di mana sih dia nyari suaranya gitu kan. Ternyata tuh ada di pintu lobi, tapi lobi yang samping katanya si tukang bakso. Pasti ngeliat ke arah situ. Nah cewek yang tadi dia lihat itu tuh kayak kebakar gitu katanya, lagi pokoknya kebakar lah badannya semua tuh. Nah tukang bakso ngeliat kayak gitu, langsung tuh mangkok yang dipegang pecah semua, udah kabur dia tuh, pulang tuh, gerobaknya juga tinggal say. Akhirnya besok paginya dia udah diambil tuh, juga minta tolong, dia nggak berani ke situ, minta tolong sama tangga sebelah rumah juga gitu. Dia cerita tuh akhirnya sama gue sama bokap, kita namanya dulu tetangga ya, ceritain kayak gitu. Ya lumayan serem sih pokoknya, habis kejadian itu tuh, kerusuhan itu lebih serem lagi gitu. Untung alhamdulillahnya gue tuh kan nggak pernah pulang malam ya, kalau pulang sekolah tuh selalu sore-sore gitu kan, kalau enggak siang-siang bareng kakek gue. Kalau malam-malam ya udah pastilah ya, gue dulu pasti dengar sesuatu gitu kan. Tapi alhamdulillah gue nggak pernah pulang tuh malam-malam, siang-siang bolong aja gue. Itu say, oke ya, itu aja deh cerita dari gue. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.